akan membahas aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu guru hebat, pada topik kurikulum merdeka ini yang akan kita bahas ada dua modul. Modul yang pertama yaitu kurikulum, modul yang kedua yaitu kurikulum merdeka. Pada modul yang pertama kita akan membahas mengenai apakah itu kurikulum. Yang kedua, keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, kurikulum seperti apa yang digunakan. Kurikulum dapat dimaknakan sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Seorang pakar, Ralph Taylor, dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction, mengungkapkan komponen dalam kurikulum ada 4, yaitu tujuan, konten, metode, evaluasi. Namun secara umum, komponen kurikulum dibagi 3. Yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, dan yang terakhir panduan asesmen. Kemudian peran dan fungsi kurikulum, yaitu membantu dalam proses belajar murid yang dapat kita optimalisasikan dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kurikulum perlu diubah? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka di masa depan. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, seperti kata pepatah yang biasanya itu seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Nah, yang artinya perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di kelas. Maka, dari itu kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Caranya adalah dengan merancang KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum itu dalam pembelajaran bersifat dinamis, yang artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah. Maka seharusnya secara berkala kita evaluasi. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan terbagi 5. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. 4, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul kedua ini kita akan mempelajari tentang kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka ini terbagi dalam 3. Yang pertama yaitu prinsip umum pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, struktur. Nah, kita lihat yang pertama yaitu prinsip pembelajaran paradigma. Pada prinsip pembelajaran paradigma ini terbagi ke dalam 5. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Pada capaian pembelajaran atau CP, yaitu setara dengan kompetensi. Nah, ini kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah
menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran fokus memuat dua hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase bukan per tahun. Nah, mari kita lihat di sini tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang tidak boleh kita lupakan yaitu profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam berbinekaan global. Materi yang terakhir yang kita pelajari di topik 2 ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang dilaksanakan melalui profil pelajar Pancasila, yang dilaksanakan melalui kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memuat beberapa program, yang pertama intrakurikuler, yang kedua ekstrakurikuler, dan yang ketiga program penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai intrakurikuler. Pada intrakurikuler ini berisi muatan atau mata pelajaran tambahan lainnya, seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Yang kedua, ekstrakurikuler. Pada kegiatan ini yaitu diadakan pembelajaran dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Pada tema yang terakhir, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini dibagi ke dalam 7 tema. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang ketujuh, kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, pada kegiatan ini mempunyai waktu sendiri dan tidak terikat dengan pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan pun berfokus pada keenam profil pelajar Pancasila, mengasah kemampuan murid, dan murid juga akan belajar ilmu lintas disiplin pada program ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.